Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, dan insya Allah mendapat berkah di malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dan insya Allah kita syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan pada guru kita yaitu Bapak Ustadz Pak Haji Sirojul Munir, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah beliau akan menyampaikan pada malam hari ini yang berjudul apa tadi ya? Rahasia Al-Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan nanti apabila disampaikan ini bermanfaat buat kita dan keluarga. Semoga juga kita dapat mengamalkannya. Dan tak lupa juga terima kasih pada teman-teman kita yang hadir secara offline maupun yang online. Mudah-mudahan Allah berikan amal ibadah yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustadz kita, Pak Sirojul Munir, untuk melanjutkannya. Wabillahi taufiq wadhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan teman-teman, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan silaturahim. Mudah-mudahan fadilah dan pahala silaturahim, waalaikumsalam, akan menjadi penggenap pahala kita nanti di hari kiamat, sebagaimana salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan di hadirat Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan Allah balas dengan ditetapkannya kita semua menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Pur yang sudah mengawali sesi obrolan kita pada sore hari ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang akan dihisab pada hari kiamat nanti pertama kali adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Halo. Kalau sholatnya benar, maka benar seluruh amalan timbangannya nanti. Dan kalau sholatnya enggak benar, maka seluruh amalan juga enggak benar. Makanya dalam sebuah ayat Al-Ankabut ayat ke-45 Allah berfirman, "Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah jadi yang jadi pertanyaan adalah sholat yang seperti apa
yang membuat kita ini bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar, sehingga nanti di yaumul hisab nanti kita akan menjadi orang-orang yang terselamatkan. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya benar, pasti nanti timbangan semua amalan yang lain benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, pasti yang menyebabkan amalan-amalan lain yang nggak benar itu karena sholat. Jadi sempurnanya mizan, timbangan amalan kita itu karena sholat. Umar bin Khattab mengatakan, inna rajula la yashiba fil Islam walam yukmil lillahi rak'atan wahidatan. Qila ya amirul mu'minin. Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini. Sesungguhnya seorang itu akan menua di dalam Islam sementara dia belum menyempurnakan satu rakaat pun. Nah kemudian para sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, yang seperti apa? Maksudnya yang disebut tidak menyempurnakan rakaatnya adalah tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Tapi ruku dan sujud tidak akan sempurna kalau tidak ada qiyam, tidak ada berdiri. Makanya sering disebut dengan rokaat. Rokaat itu ada istilah. Tapi rokaat itu terdiri dari berdiri, ruku, sujud, itu adalah hitungan satu rokaat. Yang menyempurnakan rokaatnya itulah yang kemudian dikatakan bisa menyempurnakan sholat. Jadi sempurnanya sholat itu ditentukan oleh sempurnanya rokaat. Nah sekarang sempurnanya rokaat selain sujud dan ruku itu apa? Yaitu baca Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Seseorang yang sholat dikatakan tidak sholat kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Wa fil lafdil akhar bi ummil Qur'an. Dalam lafaz yang lain disebut juga dengan ummul Qur'an. Nah tapi Al-Fatihah yang seperti apa yang dianggap menyempurnakan rokaat? Maka dalam surat Muhammad ayat ke-24 Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubil aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, termasuk Al-Fatihah tentunya, atau hati mereka sudah tertutup. Jadi yang menyebabkan kita ketika sholat tidak khusyuk, ingat kemana-mana, itu kuncinya adalah karena Fatihah kita enggak sempurna. Enggak sempurna bacaannya, enggak sempurna juga tadabburnya. Mungkin secara fikih sholat kita sah. Rokaat kita bilangannya tepat. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Asar, Duhur 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Enggak lebih, enggak kurang. Syarat sahnya rokaat pun lengkap. Kita baca Fatihah, kemudian kita baca tasbih ketika kita ruku dan sujud. Tapi yang jadi persoalan, kesempurnaan sholat itu kan tidak hanya sekedar zahir saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kesempurnaan batin. Dan kesempurnaan batinnya sholat adalah dalam bagaimana caranya kita mentadabburi, memahami secara mendalam apa itu Al-Fatihah. Jadi rokaat tidak akan sempurna kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak akan sempurna dan berdampak kepada perilaku kita kalau kita tidak memahaminya. Coba kalau kita lagi ada hajat, kita lagi takziah ke orang sakit. Kita sering menutup dengan kalimat apa? Atau sering membuka sebelum baca Fatihah itu dengan kalimat apa? Kalimat yang mengantar kita baca Fatihah itu apa?
Ada yang suka mimpin baca Fatihah? Kita sering mengatakan bisirril Fatihah. Benar? Tahu nggak artinya sirrun itu apa? Hah? Tahu nggak artinya sir itu apa? Nikah sirri itu artinya apa? Hah? Sembunyi itu artinya rahasia. Maka sirrul Fatihah artinya rahasia Al-Fatihah. Kita kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering membaca Al-Fatihah, dibimbing oleh ustadz, oleh mu'alim, oleh mubalik, oleh syekh, sambil mengatakan yuk kita sama-sama membaca dengan meminta barokah bisirril Fatihah, dengan rahasia Al-Fatihah. Nah rahasia yang terkandung dalam Al-Fatihah itu apa sih? Bayangkan saking pentingnya Al-Fatihah sampai wajib dibaca 1 hari 1 malam berapa kali? Minimal 17 kali. Rakaat sholat kita tidak akan sah kalau tidak ada Fatihah. Itu saking pentingnya Al-Fatihah dibaca. Tapi yang jadi pertanyaan seberapa kita memahami Al-Fatihah. Itu yang akan kita bahas ya. Kalau nggak kelar malam ini ya kita lanjutkan lagi bulan depan insya Allah. Di antara nama-nama Al-Fatihah itu para ulama menulis ada 25 nama Al-Fatihah. Nama lain. Sering disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Sering disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Kenapa dikatakan As-Sab'ul Mathani? Sab'un itu artinya 7. Mathani itu ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena setiap hari dibaca minimal 17 kali. Itulah disebut As-Sab'ul Mathani. Disebut juga dengan Al-Kafi. Al-Kafi itu artinya adalah cukup. Dengan kita memahami Al-Fatihah, kita bisa, maksudnya memahami itu mentadaburi kandungan yang terdalam. Kita bisa memahami kunci-kunci untuk membuka pemahaman terhadap Al-Quran. Al-Kafi. Sering disebut juga Asy-Syafi. Tahu nggak Asy-Syafi artinya apa? Penyembuh. Kita kalau mengunjungi orang sakit sering dibacakan Al-Fatihah. Kita juga dengar namanya suratul hamdi atau surat memuji. Karena tidak ada surat yang berisi pujian-pujian utama kepada Allah melebihi daripada Al-Fatihah. Kemudian disebut juga suratul tamjid. Surah untuk mengagungkan Allah. Memuliakan Allah. Sering juga disebut suratul tauhid. Karena di situ mengandung ketauhidan, rububiyah, tauhidan uluhiyah, dan tauhidul asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan suratus shalah, karena salat tidak akan sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Disebut juga dengan suratus syukri, yaitu surat yang dibacakan ketika kita bersyukur, betul enggak? Kalau kita mau makan kendurian, apa sebelum makan? Baca Fatihah dulu. Kemudian disebut juga suratul doa. Sebelum berdoa dan setelah berdoa kita hantarkan dengan Al-Fatihah. Disebut juga dengan suratul munajat. Munajat adalah kata lain daripada doa. Tapi beda sedikit maknanya. Kalau doa itu sesuatu yang sifatnya rutin. Tapi kalau munajat sesuatu yang sifatnya personal. Sesuatu yang sifatnya sangat serius. Sering disebut juga dengan suratul kanzi. Suratul kanzi, kanzun itu artinya tabungan, perbendaharaan. Maka orang yang memperbanyak baca Al-Fatihah, insya Allah dia sama dengan menyimpan pahala. Baik, ini hanya pembukaan dulu ya. Nah sekarang begini, saya ingin beranalogi dulu ya. Kalian pasti punya idola. Kalian pasti punya orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai pasti memiliki banyak julukan, paling enggak di mata kita, betul enggak? Masih menjuluki pasangan kalian dengan julukan-julukan yang manis enggak? Sampai sekarang. Neng, yang sudah menikah, apa? Coba, manggil suami, manggil istri,
Ada yang sampai sudah tua tidak manggil nama, tidak manggil mas kan. Panggilnya ayang, panggilnya yang, panggilnya apalagi hani lah, apalah. Peyang gitu kan. Kadang-kadang pujian itu kita tidak sampaikan di depan orangnya, tapi kita sampaikan di belakang. Di belakang, di depan teman-temannya, di depan keluarganya. Kadang-kadang ditanya oleh ibunya, ditanya oleh kakaknya, suamimu tuh gimana? Suamiku orangnya A, B, C, D. Disebut sifat-sifat baiknya. Kapan kita mengetahui dan memuji sifat orang yang kita idolakan? Karena kita mengenal. Kalau kita mengenal secara lebih mendalam orang yang kita cintai, itu pasti kita akan otomatis mengenal dan akan menyebut dengan sifat-sifat terbaik dia. Betul enggak? Dan setiap orang itu pasti kita sifati secara berbeda-beda. Kadang-kadang ada satu orang yang kita sifati dengan banyak sekali sifat baik. Bukan hanya satu. Misalnya nih teman-teman, si suami di mata kalian pasti punya banyak sifat. Ganteng, baik, penyabar, apalagi? Enggak pelit, apalagi macam-macam, ya. Itu kan enggak mungkin satu kan. Dengan alasan itulah kalian mencintai suami tidak pernah berhenti kan. Dulu ketika belum menikah kita bilang dia ganteng. Setelah tua, setelah rengkot enggak mungkin dong dibilang ganteng. Tapi kan ada sifat baik yang lain. Ya kan? Dia penyabar. Ada sifat baik yang lain, dia generous, dia tidak pelit. Dia suka memberi. Ada sifat yang lain, dia penyayang. Itulah alasan kenapa kita mencintai seseorang, karena sifat-sifat baik dia yang banyak. Nah, jadi sebenarnya Al-Fatihah itu adalah salah satu surat di mana kita mengenal sifat-sifat Allah yang paling mulia. Otomatis kalau kita sudah mencintai seseorang, kita akan menggali kebaikan-kebaikan dia, kemudian kita sifati sebanyak mungkin dengan sifat-sifat baik, supaya terbangun ikatan antara kita dengan orang yang kita cintai, selama mungkin, long lasting. Itulah yang dimaksud dengan irtibat. Irtibat itu kaitan antara seorang hamba dengan Robnya. Wa ta'ammal irtibatul khalqi wal amri bihadihil asma'at thalatha. Awil arba'ah. Maka hubungan antara Tuhan dengan hamba ciptaannya itu sangat bergantung kepada pemahaman kita sebagai hamba kepada asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul husna. Khususnya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang induk yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Coba kita lihat. Yang pertama kali kita baca. Apa? Anggap bismillah bukan menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah. Kalau menurut Imam Malik itu tidak. Kalau menurut Imam Malik itu menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak menjadi bagian dari Al-Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i menjadi bagian daripada Al-Fatihah. Alhamdulillah disebut nama Allah. Disebut nama. Namanya Allah. Kemudian apalagi sifatnya? Alhamdulillahi. Kemudian Rob. Rob itu artinya apa? Tuhan. Ilah juga Tuhan. Rabbul alamin. Kemudian apalagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat yang utama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apalagi? Maliki yaumiddin. Paling tidak dalam Al-Fatihah kita ini harus mendalami, mengenal betul Allah dengan nama Allah. Allah dengan fungsinya sebagai Rob. Allah sebagai sesembahan atau ilah. Dan Allah sebagai Rob. Rob itu artinya yang mencipta, yang mengatur,
yang memberi, yang melakukan semuanya, itu namanya Rabb. Tapi kalau ilah itu sesembahan. Jadi Allah itu memiliki dua zat utama. Pertama, Tuhan yang harus disembah. Itulah yang disebut dengan ilah. Makanya kita sering menyebutnya Allahumma. Ilahi, Tuhanku. Jadi ketika kita menyebut ilahi, itu artinya adalah Tuhan yang disembah. Tapi ketika kita menyebutnya Rob, maka artinya adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengasihi, Tuhan di mana seluruh hidup kita bergantung sama Dia. Kemudian di situ ada Ar-Rahman yang memiliki sifat maha kasih. Malik itu artinya adalah sifat yang memiliki dan sebagai raja di atas segala raja. Nah, ini kita memahami itu. Dan kalimat pertamanya itu apa ketika kita baca Al-Fatihah? Alhamdu. Alhamdu itu artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengurusi semesta alam, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari akhirat. Artinya kita siapa di situ? Hah? Artinya kita siapa di situ? Kita bukan siapa-siapa. Itulah kenapa salah satu dampak daripada orang sholat adalah hilangnya kesombongan. Karena apa? Kalimat yang pertama kali disebut di depan saja sudah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena kalau kita sudah menghayati segala puji bagi Allah, maka disitulah adalah kunci keikhlasan kita untuk melakukan apapun. Oke, kita bekerja itu niatnya apa? Hah? Kita bekerja niatnya apa? Menjemput rezeki untuk siapa? Untuk keluarga. Itu adalah itu adalah penghamba untuk siapa? Lillah. Tapi apa yang membuat kita ini kemudian dalam bekerja sering stres? Neng Gelis, apa yang membuat kita kadang-kadang bekerja suka stres? Mas ganteng. Beban. Kenapa kita merasa ditekan? Kenapa kita merasa itu beban? Karena kita menganggap kita punya value. Kita menganggap kita punya nilai. Kita menganggap kita dilecehkan. Kita menganggap kita direndahkan. Sementara tujuan kita bekerja adalah ibadah. Padahal ibadah itu termanifestasikan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika orang Al-Fatihah hanya tidak diresapi? Kagak dipuji, marah. Uring-uringan. Gua udah bekerja dengan baik, dengan benar ya. Gua udah taruh di meja dia. Dia udah lihat, ucapin terima kasih kek. Kagak, ini mah boro-boro gua ucapan terima kasih juga kagak. Akhirnya jadi uring-uringan. Berarti pekerjaan kita tidak lillah. Kita bekerja untuk dipuji. Kita bekerja untuk diapresiasi. Ketika si Mas ini udah bekerja dengan gaji yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita pulang ke rumah kagak direken sama istri. Kagak direken sama anak. Kagak direken sama mertua. Begitu juga si Neng. Udah kerja sebagai istri ngebantuin suami nyari nafkah. Ketika pulang kita juga kagak direken sama suami. Sakit. Maka hati-hati. Kalau kita benar-benar bekerja tujuannya adalah lillah, ketika kita tidak mendapatkan apresiasi dari orang, sebenarnya enggak masalah. Jadi masalah itu timbul karena apa? Ada ekspektasi yang tidak bisa diberikan orang. Itu menurut kita.
ada ekspektasi yang menurut kita tidak diberikan sama orang itu. Berarti yang membangun masalah siapa? Yang membangun masalah itu kita. Sehingga kita akhirnya suudon sama orang. Kemudian kita melakukan tindakan pembalasan sama orang itu. Dan akhirnya situasi menjadi semakin memburuk. Padahal kalau kita kembali kepada sholat yang benar, dengan rokaat yang benar, dengan fatihah yang benar, bukan bacaannya doang tapi pemahaman yang benar. Sehingga ketika kita bekerja dan katakanlah atasan kita lupa mengapresiasi. Kantor kita lupa mengapresiasi. Tapi karena kita niatkan bekerja ini ibadah, gak apa-apa. Aku ibadah, aku menghamba. Memang aku juga gak ada apa-apanya. Ingat gak dulu ketika kita belum kerja? Nah, Pak Pur misalnya ngewawancarain orang. Atau siapalah di sini yang kebetulan jadi atasan ngewawancarain. Tapi di sini kerjaannya berat. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa Mas. Nanti kalau lembur, it's okay. Nanti kita pulang jam 10, gak apa-apa saya udah biasa kok gini. Wah kita, bener gak? Ngaku gak ketika dulu wawancara gitu? Ya. Bu Desra bilang, tapi kita butuh, gak apa-apa saya akan berusaha semangat. Gitu kan. Giliran udah kerja aja, beban kerja semakin tinggi. Gimana sih kok gini? Nah itulah manusia. Maka sebenarnya gampang aja kok kalau kita mau ngebenerin kualitas hidup kita, benerin Fatihah kita. Bukan benerin bacaannya doang. Sekarang tuh orang menyibukkan diri hanya dengan ngebenerin baca Fatihah secara tajwid dan makhrajnya doang. Soalnya kalau tajwid dan makhrajnya enggak bener, itu Fatihahnya enggak bener. Artinya nanti sholat kita enggak sah. Secara fikih doang yang dipikirin. Padahal yang terpenting itu adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Fatihah dengan baik. Supaya Al-Fatihah itu bisa menundukkan ego kita. Itulah kenapa dikatakan faida soluhat soluhasairu amalihi. Kalau sholatnya benar, maka tindakan-tindakan kita pun akan benar. Udah biarin gak apa-apa, itu mau ikut ngaji. Kalau sholat kita nggak benar, Fatihah kita nggak benar, cara mentadaburi Fatihah kita nggak benar, maka otomatis kita pun akan memandang setiap fenomena yang kita anggap nggak menyenangkan, apa? Menekan, mengintimidasi. Padahal dulu hal seperti itu ketika disampaikan oleh bos kita, ketika disampaikan oleh perusahaan kita mengatakan, oh nggak masalah. Kenapa? Karena saat itu kita butuh kerjaan. Giliran udah di tangan aja, baru kita mulai ngotak-ngatik apa dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang namanya kesulitan kita dalam menghadapi apapun itu pasti ada. Maka Al-Fatihah ini mari kita jadikan sebagai bagian daripada cara kita untuk mengendalikan diri. Oke, dalam bahasa Inggris, tadi saya katakan ada ilah, ada Rob. Rob kadang-kadang kita nyebutnya Robbi, Robbana, Ilahi, Ilahuna, Allahumma, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita sering mendengar kalimat God. Sering nyebut kalimat Lord. Sering dengar? Lord. Apa bedanya Lord dengan God? Sama. God itu artinya ilah, yang disembah. Lord itu artinya yang mencipta, yang mengatur, yang memberi. Kalau dalam bahasa manusianya, Lord itu sering disebut dengan Tuan. Lord of the land, Lord of the ring. Lord itu artinya Tuan. Yes my Lord, ya Tuanku, Andalah yang memberi saya segalanya gitu. Jadi kalimat Rob itulah yang meliputi semua makhluk tanpa kecuali. Karena disitulah Allah disebut sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur, sebagai penjamin hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan kalimat Allah sebutan sebagai sesembahan. Itulah yang disebut dengan sifat-sifat uluhiyah. Kalau dalam madhabnya Salafi, itu tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Tapi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sebenarnya hanya metode untuk memahami tauhid saja. Tauhid tidak dibagi-bagi, tauhid itu satu.
Tapi cara memahami Allah, Allah dipahami sebagai yang disembah, Allah dipahami sebagai yang mencipta dan mengatur, dan Allah dipahami dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Itu semuanya ada dalam Al-Fatihah. Makanya sering disebut dengan suratul hamdi wa suratul tamjid. Surah untuk memuji, surah untuk mengagungkan, memuliakan, dan lain sebagainya. Maka al-uluhiyah itu bisa membuat orang berbeda, tapi ar-rububiyah itu yang menyatukan orang. Coba, semua orang di dunia agamanya apapun, dia percaya nggak dengan Tuhan yang mencipta? Percaya nggak? Bahwa di sana ada Tuhan yang mencipta, percaya nggak? Percaya. Agama apapun. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Shinto, agama apapun. Dia percaya bahwa di sana ada zat Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang memberi, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara masalah uluhiyah, ketika kita bicara masalah sesembahan, ternyata orang berbeda. Jadi orang bisa terbagi-bagi ketika bicara masalah uluhiyah, tapi orang bisa menjadi satu ketika bicara masalah rububiyah. Makanya kenapa orang dengan berbagai macam kepercayaan yang berbeda, dia bisa mengatakan bahwa we have the same God. Tuhan kita itu sebenarnya sama. Cuma cara Anda menyebut berbeda. Cara Anda menyembah berbeda. Maka kalau kita bisa menempatkan, kapan kita menempatkan kalimat rububiyah, kapan kita menempatkan kalimat uluhiyah dengan tepat secara proporsional, insya Allah kita ini dengan orang-orang yang berbeda manhaj agama pun tidak masalah. Kita ini menyembah zat Tuhan yang sama, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menjaga kita, yang mematikan dan menghidupkan dan begitu seterusnya. Tapi bagaimana cara kita menyebut nama Tuhan, beda-beda kan? Bagaimana cara kita menyembahnya, beda-beda kan? Itu namanya uluhiyah. Persoalan ketika kita menyebut masuk ke dalam uluhiyah, itu bukan domain kita untuk memperdebatkan. Udah biaran. Lakum dinukum waliyadin. Contohnya, ketika orang-orang jahiliyah dulu mereka menyembah berhala. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian menyembah berhala? Katanya kalian mengaku Allah sebagai Tuhan. Ini lucunya. Jawaban orang-orang jahiliyah. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka, ya, orang-orang yang mengambil pelindung selainnya, maksudnya orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, kalian mengaku Tuhan kalian itu Allah, tapi kenapa yang kalian sembah itu adalah berhala? Kemudian mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi kemudian itu kan ditolak. Kalau Anda mengakui Allah sebagai Rob, maka Allah juga yang kalian sembah. Anggap enggak? Kita mengakui Allah sebagai Rob yang menciptakan kita. Tapi kadang-kadang yang kita sembah itu siapa? Sadar enggak? Sadar enggak kalau kita ini juga mengkhianati Al-Fatihah kita? Kita mengakui Allah yang menciptakan kita. Kita mengakui Allah yang menjamin rezeki kita. Allah yang mengatur semua hidup kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tapi siapa yang kita sembah dalam hati kita? Tahu nggak ciri-ciri sesuatu itu kita sembah? Ketika kita menciptakan ketergantungan sama hal itu. Ketika kita tidak menjadikan hanya sebagai wasilah. Ada orang yang menyembah jabatannya. Ada orang yang menyembah sukunya. Ada orang yang memuliakan sukunya. Suku saya lebih mulia daripada yang lain.
ras saya lebih mulia daripada yang lain. Ada orang yang menuhankan jabatannya, ada orang yang menuhankan uangnya, ada orang yang menuhankan popularitasnya, ada orang yang menuhankan kekayaan orang lain, ada orang yang memuja orang lain karena apanya, karena itunya dan lain sebagainya. Dia mengakui Allah sebagai Rob yang menciptakan dia, tetapi ternyata yang dia sembah itu adalah sesuatu yang mendominasi alam pikiran dia. Tahu nggak yang kita pertuhankan itu apa sebenarnya? Yang paling sederhana, yang kita pertuhankan itu apa sebenarnya? Kalau kita mau sederhanakan. Hah? Sesuatu kita pertuhankan itu kalau apa? Sesuatu kita pertuhankan kalau mendominasi seluruh hidup kita secara permanen. Dan itu dominan. Ya sudah, itulah yang kita pertuhankan. Itulah kenapa Al-Fatihah yang kita bacakan menjadi kosong. Itulah kenapa rakaat yang kita baca, yang kita dirikan menjadi kosong. Itulah kenapa sholat yang kita dirikan menjadi kosong. Sehingga ketika kita membaca Fatihah, ketika kita membaca tasbih, ketika kita membaca surah, dan ketika kita menggerakkan badan kita untuk sholat, itu hanya gerakan ritual saja yang tidak berdampak kepada perilaku. Kenapa? Karena kita tidak menuhankan Allah. Kita tidak menuhankan dalam pengertian kita sembah, yang mendominasi seluruh alam hati dan pikiran kita. Makanya kenapa dikatakan fa in soluhat soluhasairu amalihi wa in fasadat fasadasairu amalihi. Kalau sholatnya benar, maka seluruh perbuatannya akan benar. Sebaliknya kalau sholatnya rusak, maka seluruh perbuatannya akan rusak. Jadi sebenarnya yang namanya Al-Fatihah itu adalah untuk menundukkan hati dan pikiran kita, bahwa kita ini adalah seorang hamba yang tidak memiliki dominasi apa-apa, even kepada diri kita sendiri. Makanya kenapa dikatakan Suratul Hamdi? Kenapa dikatakan surah untuk memuji? Apa yang dipuji sebenarnya? Ingat, yang dipuji itu kan terangkum dalam ayat-ayat pertama. Segala puji bagi Allah sebagai sesembahan. Segala puji bagi Allah sebagai Rabb yang menciptakan. Segala puji sebagai Tuhan yang welas asih, maha kasih, penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam dan memiliki hari akhir. Tapi kenapa kita suka meminta belas kasihan kepada orang lain? Kemudian kenapa kita suka takut bukan dengan hari akhir, tapi takut dengan besok kita bisa makan apa enggak? Takut besok anak kita bisa sekolah apa tidak? Takut besok saya bisa lunasin cicilan rumah atau tidak? Takut besok kita bisa ngelunasin cicilan motor atau mobil atau tidak? Itu yang kita takutkan. Maka insya Allah kalau kita benar-benar menganggap Allah sebagai sesembahan, karena Allah yang mengatur hidup kita, maka kita akan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah takdirkan detik ini itu adalah yang terbaik buat kita semua. Karena yang kita pikirin adalah sesuatu yang belum ada di tangan kita atau sesuatu yang hilang dari tangan kita. Itu yang kita pikirin. Benar enggak? Kita enggak mikirin yang sudah ada di tangan kita itu sesuatu banget. Kita enggak usah bercermin kepada orang lain, Kang, Neng. Kita bercermin kepada kita beberapa tahun yang lalu ketika kita belum punya kerjaan. Sadar enggak? Dulu ketika kita belum punya kerjaan, apa yang kita pikirin? Yang penting kerja. Yang penting punya penghasilan. Sekarang setelah kerja, setelah punya penghasilan, apa yang kemudian muncul dalam pikiran kita? Sudah bukan bekerja lagi, sudah bukan uang lagi, tapi lebih daripada itu. Terus itu yang kita kejar. Kita nggak tahu bahwa yang memperjalankan kita selama ini adalah Allah. Sadar nggak? Kehebatan kita itu seperti apa sih sebenarnya? Dulu ketika kita baru kerja di kantor ini bisa apa sih? Ngerti apa sih? Banyak orang ketika belum masuk kerja nggak ngerti. Buka komputer di sebelah mana aja nggak bisa.
Di kantor lah kemudian kita diajari mengoperasikan komputer. Ada orang yang ketika masuk kantor naik motornya nggak bisa Pak. Karena belum punya motor. Ketika sudah bekerja dia terampil menggunakan komputer. Dia bisa naik motor karena akhirnya punya motor. Dia bisa ini, bisa itu. Kebisaan itu disadari enggak? Sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak disadari. Dulu ketika sebelum bekerja he was nothing, she was nothing. Tapi ketika sudah bekerja menjadi seseorang, menjadi sesuatu, dia masih menganggap dirinya itu tidak mendapatkan apa-apa. Padahal ingat, yang seharusnya mendapatkan apresiasi itu adalah Allah yang sudah menjadikan kita seperti ini. Maka kalau kita memaknai Al-Fatihah dengan benar, maka kita tidak akan menjadi orang yang antusias, orang yang obsesi untuk dipuji, untuk diapresiasi, untuk dibalas, untuk itu dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita mengatakan, saya kan udah bekerja dengan ini, pagi ini, tapi kok kenapa balasannya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita meniatkan semua tindakan kita itu sebagai ibadah, Allah tidak akan mengkhianati kita. Itu yang menjadi catatan. Allah tidak akan mengkhianati. Kenapa kita tidak melihat itu sebagai sebuah kenikmatan? Karena yang kita lihat adalah sesuatu yang belum ada di tangan dan sesuatu yang kemarin lepas dari tangan. Kita tidak pernah melihat bahwa dulu kita belum menjadi siapa-siapa, dulu kita belum menjadi apa-apa, dan sekarang kita sudah menjadi seseorang yang ngerti semuanya. Sampai kita mengatakan, wah dengan keterampilan saya seperti ini, kalau saya pindah kerja ke sana ke sini enak karena saya udah bisa. Nggak tahu siapa yang ngajarin itu semua. Yang ngajarin memang Allah, wasilahnya itulah yang namanya tempat kita kerja sekarang. Maka ketika pujian kita pasrahkan kepada Allah yang mengatur kehidupan kita sampai menjadi orang yang sehebat ini, insya Allah. Itulah kenapa dikatakan surah Al-Fatihah menjadi suratus syukri. Surat untuk mengekspresikan tanda syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan, aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau engkau kufuri ini sebagai nikmat, maka aku akan tambah azabnya. Enggak usah di akhirat, di dunia pun kita sudah merasakan azab. Contohnya apa adab yang kita rasakan kalau kita enggak bersyukur? Kita merasa kurang. Itu perasaan yang paling menyiksa. Neng, itu perasaan yang paling menyiksa. Itu adalah kemiskinan yang nyata. Karena yang namanya kaya itu adalah ketika orang tidak butuh. Yang namanya kaya ketika orang merasa cukup. Khairul ghina al-qana'ah. Sebaik-baik kekayaan adalah perasaan cukup. Dan yang namanya kemiskinan itu adalah ketika orang tidak pernah merasa cukup. Maka adab yang Allah timpakan kepada orang yang tidak pernah bersyukur, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pun dia pun sudah merasakan derita. Emang enak orang yang selalu merasa kekurangan? Nggak enak. Ngelihat orang ini punya ini, gua belum punya, merasa kurang. Ngelihat si ini udah punya itu, gua belum punya, merasa kurang. Terus saja yang ada penderitaan di atas penderitaan. Padahal itu adalah produk persepsinya sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita selalu mensyukuri pencapaian-pencapaian yang sebenarnya itu adalah bagian daripada kehendak Allah sebagai Rob yang mengatur kita. Dan kita kembalikan pujian itu hanya kepada Allah sebagai tanda syukur. Maka insya Allah setiap penambahan yang Allah anugerahkan kepada kita pasti akan mudah kita deteksi dan kemudian kita syukuri. Orang kalau ekspektasinya hanya kepada kekurangan dan seterusnya begitu, hanya kepada angka-angka yang ada dalam bayangan dia nggak akan pernah bisa mendeteksi yang namanya nikmat. Tapi kalau orang yang bersifat syakur, maka dia akan menjadi orang yang pandai sekali untuk mendeteksi nikmat itu adanya di mana. Maka kita sering melihat ada orang yang posisi levelnya di kantor biasa-biasa aja. Gajinya biasa-biasa aja, lebih rendah daripada kita.
Anaknya lebih banyak daripada kita, tapi kok kenapa dia hidupnya tenang? Yang membuat dia hidup tenang karena perasaan cukup. Dari cukup itulah kemudian dia selalu syukuri. Nah inilah bagaimana caranya kita meluruskan pemahaman kita kepada Al-Fatihah untuk menundukkan ego kita dan mengembalikan segala kehebatan itu hanya milik Allah. Maka kalau itu kita maknai, kita dalami, insya Allah rokaat itu akan mendidik kita. Seberapa banyak rokaat yang kita dirikan, sebanyak itu pula kita dididik oleh rokaat kita. Maka otomatis sholat itulah yang akan memperbaiki seluruh perilaku kita. Itulah yang dimaksud dengan inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Nanti insya Allah bulan depan kita akan membahas Al-Fatihah sebagai penyembuh. Ini Al-Fatihah sebagai penunduk ego kita. Saat ini Al-Fatihah sebagai penunduk ego kita supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa tenang secara batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq liqaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita, Pak Ustadz, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah menyampaikan seperti yang disebut tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat buat kita semua ya. Amin. 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 Baik, untuk itu kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.